وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarinnya membaca tentang apa saja yang kita lakukan di bulan Ramadan lah. Persiapan apa saja yang kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi anak yang bertakon ya silakan ya tanya jawab bebas. Ya sebetulnya bertakon perkara atau permasalahan di bulan Ramadan lah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia lah. Ramadan sayyidul syuhur. Bulan Ramadan adalah pemimpin segala bulan-bulan. Dalam satu tahun ada 12 bulan, dan bulan yang paling hebat itu bulan Ramadan. Sebagaimana dalam satu minggu ada 7 hari, dan hari yang paling hebat itu hari Jumat. Ini hari Jumat nih. Ini hari yang hebat nih. Hari yang mulia. Nah, dalam satu tahun ada 12 bulan, dan bulan yang paling mulia bulan Ramadan. Dalam satu minggu ada 7 hari, dan hari yang paling mulia adalah bulan hari Jumat. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, al-Jum'ah ilal Jum'ah mukaffiran lima bainahunna idza tuhibatil kabair. Dari Jumat ke Jumat berikutnya kita sepakat, alhamdulillah bertamuan hari Jumat lah. Nah itu dari Jumat ke Jumat berikutnya itu penghapus dosa. Saking hebatnya hari Jumatnya. Dari Jumat bertamuan kalau Jumat itu penghapus dosa. Nah, selama ada melakukan dosa besar lah. Kalau dosa-dosa besar seperti syirik, durhaka, ya kan, atau berzina, atau minuman sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, minum khamar, itu kan dosa besar. Kadang-kala diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan taubat nasuha. Tapi kalau dosa-dosa kecil, nah itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala tatkala kita berjumpa dalam hari Jumat. Baru lagi kita amal ibadah hari Jumatnya. Tapi luar biasa yang hari Jumatnya. Nah sebagaimana dalam satu minggu ada 7 hari, dan hari yang mulia adalah hari Jumat. Dalam satu tahun ada 12 bulan, dan bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Masuk bulan Ramadan. Itu dia Nabi Muhammad, Ramadan ila Ramadan mukaffiran lima bainahunna. Dari Ramadan sampai Ramadan selanjutnya. Nah, kita yang datang bulan Ramadan, baru lagi kita beramal, beribadah di bulan Ramadan, bertamu, berjumpa dengan bulan Ramadan, mukaffiran itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Nah, apalagi kita bulan Ramadan itu beramal, beribadah yang Nabi Muhammad SAW ada sebuah hadis yang mantaqarraba fihi bi khosrat min khair karena kaman ada fariqan bima siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan dengan kebaikan ibadah-ibadah sunnah maksudnya, maka pahalanya seperti pahala wajib. Dan siapa orang yang mengerjakan kewajiban di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat. Jadi ada pahala ibadah sunnah, ada pahala ibadah wajib. Ibadah sunnah itu ada hitungannya. Seperti iktikaf di masjid, itu kan jalan Nabi Muhammad, orang yang beriktikaf di masjid lebih baik daripada beribadah setahun. Ada hitungannya masih jauh. Nah, masih kalau disambat tuh pahala. Tapi ada pahalanya itu kalau disambat, yaitu pahala wajib. Seperti sholat 5 waktu, seperti zakat, seperti ya pokoknya ada ibadah-ibadah yang pahala itu saking gantanya karena kalau disambat. Nah,
ya. Ibadah wajib teh. Di bulan Ramadan man taqarraba fi bi khasratin akhir. Di bulan Ramadan kita melakukan amal ibadah. Ibadah sunnahnya itu pahalanya kayak pahala wajib, arti saking dananya kayak kehidupan. Ibadah wajib yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan sebanyak 70 kali lipat ganda. Makanya pantas Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan wailun liman adraka Ramadan falam yukfarlah. Celaka bagi orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi yang ada mendapatkan ampunan. Celaka, rugi, ya. Bulan Ramadan itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW pintu surga terbuka seluas-luasnya dan tidak pernah ditutup sebulanan. Pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala serapat-rapatnya dan tidak pernah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebulanan. Ya. Nah, itu bulan Ramadan nih. Kemudian syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mudah masuk surga, supaya kita selamat, supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi Muhammad, Ramadan awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan itu 10 pertamanya ya itu rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Nah, bila kita beramal beribadah atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di 10 pertama. Wa awsatuhu maghfirah, 10 kedua di bulan Ramadan itu ampunan dari Allah. Dari 11 sampai 20. Nah, bila kita beramal beribadah di situ dapat tuh kita ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan 10 terakhir bulan Ramadan pembebasan daripada panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dapat di 10 pertama, kemudian pulang ampunan dapat di 10 yang kedua. Hanya kita dibebaskan daripada panas api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bulan Ramadan 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 tiga pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Intinya bulan Ramadan bagus. Lah, bagus. Kita banyak-banyak beramal, kita banyak-banyak beribadah, ya kan? Banyak-banyak berzikir. Jika yang bagus dibaca di bulan Ramadan, ujar Nabi Muhammad, istaghfiru min arba' khisal. Banyak-banyak selama bulan Ramadan itu malah membaca apa bacaan. Lah, 2 bacaan yang dapat membuat Allah Ta'ala ridho dan 2 bacaan yang membuat yang pasti kita membutuhkannya. 2 bacaan yang membuat Allah Ta'ala ridho adalah syahadat dan istighfar. Kemudian 2 bacaan yang pasti kita membutuhkannya, minta surga dan minta jauhkan daripada panasnya api neraka. Terhimpun di dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Itu dibaca setiap selama bulan Ramadan. Bukan ketika hendak membuka ada, tapi selama bulan Ramadan silakan banyak-banyak membaca itu. Nabi Muhammad menyarankan wastaghfiru fi min arba' khisal. Banyak-banyak selama bulan Ramadan membaca 4 bacaan tadi. Syahadat, istighfar, minta surga, minta jauhkan daripada panasnya api neraka. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Nah, kemudian pulang bulan Ramadan itu macam-macam manusia kan. Orang beramal beribadah di bulan Ramadan ya. Al-Imam Al-Ghazali beliau membagi seseorang di bulan Ramadan itu ada yang disebut shaumul awam. Nah, ibadahnya orang awam. Ibadahnya orang awam itu berpuasa hanya sekadar menahan lapar dan haus. Ya, lapar dan haus biasanya.
lapar, haus. Itu puasanya orang awam satu. Yang kedua, puasanya orang yang khusus. Puasanya orang yang khusus ini bukan lapar dan haus saja yang tahan, tapi matanya, penglihatannya ini kan dapat melihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Telinganya kadang-kadang digunakan mendengar sesuatu yang dilarangkan oleh Allah. Nah, itu berarti apa tulisannya juga begitu. Jangan mau menggunakan lisannya ini kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bulan Ramadan itu hakikatnya gosip. Nah, jadilah kita puasa itu apa namanya, supaya kita itu menjadi orang supaya sempurna pahala puasa kita tuh lah. Nah, kita jaga ini juga pandangan kita, ya kan, telinga kita, mulut kita daripada sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira kita mendapatkan puasa yang nomor 2 deh, naik tingkat, bukan orang awam dia, tapi puasa orang yang khusus. 2. Yang ketiga, macam-macam orang berpuasa khusus. Ya, puasa orang yang paling hebatnya khusus. Yang pertama tadi awam, yang kedua tadi puasanya orang yang khusus. Kalau orang awam tadi hanya sekadar menjaga makan, ya, lapar dan haus, ya. Kalau puasa orang yang khusus naik level lagi di atasnya. Itunya bukan sekadar lapar dan haus saja yang tahan, tapi matanya, pendengarannya, mulutnya dijaganya daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal lagi yang niat atau levelnya itu. Ada lagi yang nomor 3 yang paling hebat, puasa khusus. Lah, khusus. Orang yang hebat nih. Nah, ini puasa khusus itu dia berpuasa di bulan Ramadan, dia beramal di bulan Ramadan, pikirannya itu kadang terkecuali kasan beramal beribadah. Ya, orang khusus di bulan Ramadan tuh pikirannya apa yang amal ibadah yang aku lakukan, ini pikirannya itu. Lah, selain sesuatu yang menyibukkannya kepada selain Allah, ditinggalkannya. Pokoknya apapun yang menyibukkannya kepada selain Allah, ditinggalkannya. Pikirannya ibadah, ini hebat lagi ini. Lah, hebat lagi. Seperti Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, presidennya pernah sih menangis pada suatu hari. Menangis Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kemudian ditanya oleh keluarga beliau, kenapa Habib menangis? Kata beliau, aku ini disini sayangnya lah bulan Ramadan ini sehari 24 jam aja. Seandainya mau dilebih, kurang amal ibadah, waktu sedang amal ibadah itu kurang. Nah, artinya apa ya? Pikirannya sibuk untuk beramal, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya puasa khusus. Nah, ya kan? Orang hebat lagi ini. Nah, bulan Ramadan lah. Pak, bulan Ramadan ya, oleh kita berkisah tentang Ramadan. Intinya bulan Ramadan itu bulan baik, bulan mulia. Nah, jangan kita lewatkan terkecuali banyak-banyak beramal. Jangan kita lewatkan terkecuali banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi malam pertama. Malam pertama itu luar biasa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwal lailah min Ramadan." Tatkala malam pertama bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada semua makhluk-makhluknya, dipandang oleh Allah. Bila malam pertama bulan Ramadan, maka ada Rabu Kamis ya, anunya bulan Sya'ban 29 hari, kejar. Berarti Rabu yang sudah kita sosok kita puasaan hari Rabu. Bila yang 30 hari, berarti Kamis ya Allah. Kira-kira ya Allah. Cuma tetap kayak kita menunggu sidang isbat Kementerian Agama. Oh, dia orang puasa kita puasa, dia orang ada. Ya, kayaknya orang buat apa namanya satu Ramadan dia tuh hari anak menjelang puasa kita.
menembus dan isbat ya. Nah intinya tatkala malam pertama bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memandang semua makhluk-makhluknya. Semua makhluk dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang beramal, yang beribadah untuk dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beramal, kita beribadah, kita sibuk salat tarawih, sibuk sembahyang witir, sibuk tadarus Al-Qur'an, sibuk beramal beribadah. Bagus banget. Makanya guru kita adalah menganjurkan malam pertama bulan Ramadan itu membaca surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Nah sampai habis. Cari ada dalam Al-Quran surah Al-Fatah juz 26. Juz 26 ada surah Al-Fatah. Sebetulnya orang membaca di dalam sembahyang maka ada apa-apa membaca juga misalnya di luar sembahyang ada apa-apa. Surah Al-Fatah baca sekali. Nah, ya kan? Kemudian juga lah di antaranya juga malam pertama bulan Ramadan itu kita bertaklid kepada Imam Malik. Itu jangan pada ingat juga Pak. Menurut Imam Syafi'i setiap malam itu wajib memasang niat. Amunnya ada pasang niat ya maka wajib mengkodok pada saat puasa yang. Nah setiap malam wajib menurut Imam Syafi'i. Tapi Al-Imam Malik beliau membolehkan berniat itu 1 kali dalam 1 bulan. Menurut Sidin memasang niat puasa di bulan Ramadan itu cukup di hari pertama saja. Nah karena hari kedua ada apa lagi? Hari pertama itu kan misalkan bertaklid kepada Imam Malik. Fungsinya apa? Fungsinya seandainya ada bang hadaplah seandainya selama bulan Ramadan kita ada puasa, maka sahabat kita ada niat lah. Bulan Ramadan kita ada niat sehari 2 hari entah melanda atau gimana atau kayak apa misalnya. Lalu ya ada niat. Nah maka sah menurut Imam Syafi'i karena sudah beri dari awal. Menurut Imam Malik lah karena beri dari awal ya. Nah maka itu fungsinya lah Imam Malik. Jadi kayak apa? Niat taklidnya sahaja tuh bertaklid kepada Imam Malik yang membolehkan niat puasa 1 kali dalam 1 bulan penuh karena Allah Subhanahu wa taala. Apa ya Pak? Intinya itulah. Dalam hati ya perkataan dari Imam Malik. Sini membolehkan 1 kali berniat dalam 1 bulan penuh. Sama juga ya. Jangan mesti susun yang persis berarti ada juga. Intinya kalau ya Allah kalau ini Imam Malik. Nah, ya Allah. Saya bertaklid kepada Imam Malik yang membolehkan niat puasa 1 kali dalam 1 bulan. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala selesai. Hanya nawaitu Ramadan an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanabillahi ta'ala. Nah, kalau orang sembahyang tarawih kita baca lah. Sembahyang tarawih kita baca ibarat sebelum apa? Sebelum kesalaman lagi. Nah, baca aja. Kalau udah ada tarawih, ada baca. Nah, kalau kita balik Imam Malik, itu jangan pada ingat. Karena rukun orang berpuasa itu ada 2. Yang pertama niat. Enggak ada niat, sah. Yang kedua menjauhkan daripada sesuatu yang membatalkan. Banyak. Sesuatu yang membatalkan itu ya Allah. Banyak. Makan minum itu pasti sudah membatalkan puasa ya. Makan minum itu pasti sudah. Apalagi kalau